lagi di mana gitu kan. Kira-kira gini lah pendapatnya, anggaplah pendapat saya kan. Dia menjelaskan tentang bahwa alul fatro nih kan, apa atau orang yang jauh dari agama nih, bukan sebelum agama lah kan, sebelum kenabian nih, tetap ada hukum-hukum menurutnya kan, baik hukum secara nabi-nabi utusan sebelum di tempatnya, ataupun hukum-hukum budaya atau akal yang udah ada berdiri di wilayah itu kan. Jadi kan nabi banyak menurut beliau nih kan, menurut saya lah anggaplah gitu kan. Nah, anggap di Jawa, ternyata memang ada nabi juga, cuma kita tidak tahu lah siapa kan, sehingga hukum dosa dan pahala tuh udah ada sebenarnya, sehingga orang tuh memang memungkinkan masuk neraka dan mungkin juga masuk surga, sehingga dia memang terlepas dari hukum kita, hukum syariat Muhammad lah maksudnya kan, hukum Islam gitu kan. Cuman tetap ada, ataupun misalnya di Bani Israel dia tetap ada hukum Isa al-Masih misalnya kan. Apakah pendapat ini benar Ustadz, bahwa jadi pendapat dia tidak semua al-fatro nih serta merta masuk surga, juga akan dihisap deh, ada amal dan ada dosanya, karena ada dari bawaan nabi-nabi sebelumnya, utusan di tempat mereka kaumnya masing-masing, dan ada juga berdasarkan entahlah kebudayaan lah ya kayak bilang gitu. Anggaplah ini kata saya kan. Nah, jadi tolong Ustadz dijelaskan pendapat saya yang inilah, supaya tidak susah pendapat saya ya anggap gitu kan. Oke, nanti mungkin bisa ditambahin oleh teman-teman yang lain. Jadi pertama, Ahlul Fatrah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa keputusan atau hak tentang Ahlul Fatrah masuk neraka apa surga itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau nyiksa, nyiksa, Allah mau masuk surga, masuk surga. Tapi kita sekarang lebih fokus kepada ini tadi Ahlul Fatrah yang secara umum ya. Sekarang Ahlul Fatrah yang secara khusus. Ahlul hadis itu di zaman Fatrah itu banyak loh ahli kitab, orang-orang yang memang mengikuti agama tauhid, mengikuti agama-agamanya Nabi Ibrahim, mengikuti agama-agama Samawi yang dulu. Mereka nggak nyembah berhala, mereka menuhankan, mengesahkan Tuhan, ya, mengesahkan Allah. Mereka percaya dengan Nabi terakhir yang akan datang, dan mereka itu menikah bukan tidak berzina, dan mereka tidak suka khomer, mereka membenci berhala. Contoh Sayyidah Khadijah, salah satunya keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad bisa dicari ya sampai ke atas, dari Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah sampai ke atas, cari siapa dari mereka yang menyembah berhala. Sama sekali nggak ada. Kalau syirik itu kan menyekutukan Tuhan, menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Keluarga Nabi cari ada hadis, coba buktikan hadis bahkan di sirah-sirah nabawiyah yang mengatakan usulnya Rasulullah, keluar orang tua Nabi, mulai dari jalur bapak, jalur ayah, jalur ibu, yang syirik, bahkan yang menikah, yang berhubungan tanpa nikah, yang berzina semisal, enggak ada. Semua para ulama itu sepakat tentang kesucian dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan itu, kesucian keturunan Nabi, kesucian abaun Nabi wa ummahatun Nabi, semuanya suci. Terus apa mau dibilang syirik? Apakah mau dibilang kufur? Mereka itu mengesahkan Tuhan. Abdul Muthalib mengesahkan Tuhan. Kemudian tidak mau zina, membenci perjudian. Semua pekerjaan jahiliyah itu semuanya tidak disukai. Bahkan mereka itu mewarisi ilmunya datuk mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana contoh seperti ibadah haji itu kan, sebenarnya ibadah haji itu tawaf di Ka'bah itu kan dari dulu sebenarnya. Jadi itu termasuk syariatnya Nabi Ibrahim. Contoh khitan, sunat, itu syariatnya Nabi Ibrahim, dan keluarga Nabi turun temurun melakukan itu. Turun temurun tidak ada yang berzina, turun temurun tidak ada yang menyekutukan Allah, turun temurun tidak ada yang menyembah berhala. Jadi bisa jadi kalau dibilang syirik, dibilang kufur, cuma makanya harus tahu definisinya syirik. Sekali lagi saya selalu mengatakan, kalau mau menyematkan satu istilah kepada orang lain, kamu harus tahu definisi itu dulu. Sehingga kalau semisal mau mensyirikkan orang, kamu harus tahu dulu nih, definisi syirik itu apa? Menganggap orang lain kufur, definisi kufur itu apa? Kalau tidak tahu definisi dari istilah itu, maka nanti seenaknya sendiri mengatakan orang lain kufur, orang lain syirik. Dan kalau orang tua Nabi syirik, apa kesyirikannya? Buktiin dong, kan begitu. Entah riwayat, ada nggak riwayat orang tua Nabi nyembah berhala? Ada nggak riwayat
orang tua Nabi berzina. Wah, Abdul Muthalib itu apa namanya, track recordnya, wah itu keren banget itu. Jadi Said Abdullah, maksud saya, Said Abdullah dan Abdul Muthalib. Said Abdullah itu pemuda yang paling terjaga se-Quraisy. Jadi dambaan para wanita. Cuman orangnya afif, orangnya iffah, menjaga dari maksiat, menjaga dari hal-hal yang keji begituan. Dan semua keluarga Nabi membenci terhadap Khamar. Kemudian dibilang keluarga Nabi atau kedua orang tua Nabi itu syirik, kan begitu. Nah, jadi secara umum orang yang ada di zaman fatrah tadi itu keputusannya ada di tangan Allah. Tapi secara umum nih, secara khusus orang-orang yang sudah bertauhid dari awal seperti Sayyidah Khadijah semisal, Sayyidah Khadijah itu udah tahu bahwa akan ada nabi terakhir, karena Sayyidah Khadijah itu adalah min ahlil kitab, termasuk ahli kitab yang mengetahui kitab-kitab samawi. Sayyidah Khadijah itu makanya kenapa Sayyidah Khadijah meminang nabi, karena Sayyidah Khadijah mengetahui rahasia di balik Rasulullah itu. Diperintahkan kepada Maisarah untuk mengikuti Nabi, catat apa-apa yang terjadi dengan Muhammad. Apa keajaiban apa yang terjadi kepada Muhammad, kamu catat, kabarkan ke saya. Nabi Muhammad ketika diikutin awan diceritakan oleh Maisarah, sehingga nyampe lah ke taraf Khadijah itu sangat yakin bahwa Nabi Muhammad ini adalah calon Nabi akhir zaman. Buktinya lagi apa? Bahwa Khadijah ini ahli kitab. Ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu ya di Gua Hira, ketika pertama kali bertemu malaikat Jibril, Nabi Muhammad gemeteran takut. Sehingga Nabi Muhammad itu kan dasiruni, makanya turun di ayyuhal mudaththir. Dipeluk sama Sayyidah Khadijah, ditenangkan. Ada apa Muhammad? Kemudian kata Rasulullah, saya melihat sosok seperti ini. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah ngasih tahu ke Nabi Muhammad lewat kitab-kitab samawi yang terdahulu. Hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Ini adalah malaikat yang dulu pernah turun kepada Musa. Malah yang ngabarin, yang tahu itu malaikat adalah Sayyidah Khadijah. Ngabarin kepada Nabi Muhammad karena sudah Sayyidah Khadijah itu ahli kitab. Membaca kitab samawi, tahu sifat-sifatnya yang akhir zaman yang akan turun ini, yang akan diutus ini. Ya, afwan ya ala tulil kalam. Wallahu alam. Teman-teman yang lain silakan, mungkin bisa nambahin. Belum lu Ustaz. Mungkin saya bisa nyambung Ustaz. Nanti dulu Ustaz, sebentar dulu Ustaz. Pendapatnya itu mungkin saya jelaskan kurang kan. Jadi menurut beliau, menurut saya lah anggap kan. Jadi al-fatro ini memang sebagiannya nih bisa menyentuh neraka baru ke surga. Bahkan gini kan, ada waktu dijelaskan tuh bahwa ajaran Isa pun sebelum Nabi Muhammad turun tuh ada pergeseran menurut saya lah anggap itu kan. Nah, sehingga fatro di zaman itu jelaslah melakukan kesalahan yang terkait pergeseran, tapi tidak bisa dinilai lah gitu, sehingga tetap dia nih ada dosanya, tapi diserahkan kepada Allah dan bukan urusan saya juga sebenarnya, cuma saya ingin tahu ya gitu. Kalau pendapat ini salah nanti ditegaskan Ustaz biar saya tahu oh ini pendapatnya salah gitu kan. Nah, oke, terima kasih itu Ustaz maksud saya. Yang lain mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kalau pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, kalau jelas itu ahlul fatrah, baik di situ tidak iman ataupun bagaimana, kalau dakwah Rasul tidak mendengar, tidak sampai dakwah Rasul dan bahkan tidak nyampe terhadapnya, itu sudah dikatakan ahlu surga. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada perincian. Seperti itu. Ketika di situ sudah masuk ahlul fatrah, maka di dalam ahlu sunnah wal jamaah maka jelas di situ termasuk ahlul fatrah yang selamat. Karena kenapa? Dikarenakan tidak sampai ataupun orang yang mendengar dakwah utusan hanya saja tidak disertai dalil. Nah, namun di hal-hal ini itu ada kalanya sama sekali tidak ada nyampe dakwaan utusan, begitu pula tidak nyampe atau nyampe tapi tidak disertai bersama dalil-dalilnya. Nah, maka kalau keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah di situ sekalipun di situ tidak beriman,
maka berhubung hidup di kekosongan dari sampainya risalah dari utusan dari Rasul, maka itu Ahlussunnah wal Jamaah jelas dimasukkan pada ahli fatrah yang selamat. Tidak ada yang ke neraka kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Oh, berarti ahlul patroni memang tidak dinilai amalnya, langsung surga otomatis itu ya, Betul, itu keyakinan di berdasarkan dalam Ahlussunnah wal Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah. Ya, Ah, ya, siap Ustadz, siap Ustadz. Saya cuma mau menanyakan soal pendapat ini ya. Kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Hmm. Ya, mungkin saya bisa komentar ya, Ustadz Ibnu Khazi. Jadi begini, memang betul yang disampaikan Ustadz Ibnu Khazi tadi benar sekali. Jadi eh, hmm, kita harus tahu eh, apa yang menjadi pola mereka dalam beristimbat hukum, dalam hal beristidlal kan begitu, ya. Karena dari situlah ke bawah-bawahnya menjadi tepat atau tidak tepat gitu. Saya bisa menyimpulkan ya, saya kan lama ya ngaji di Wahabi yang menisbat pada Salafi. Itu saya bisa menyimpulkan bagaimana metode pola dari istimbat hukum dan istidlal saudara-saudara kita Wahabi yang menisbat sebagai Salafi. Itu yang paling kelihatan polanya adalah tekstual literal atau diri harfi lah. Ya. Ambil aja contoh terkait dengan dalil tadi, abi wa abu kafinar. Nah, itu cenderung untuk ditolak takwilnya yang dimaksud dengan abi wa abuka itu adalah ammi. Ada penjelasan ulama semacam itu. Abi wa abuka itu bisa ditakwil dengan ammi, begitu. Terus pola berikutnya itu adalah apabila datang dalil khusus, maka dalil umum ditolak. Ini yang paling banyak seperti itu dan metode yang kedua ini ya memang dinyatakan sendiri oleh asatid mereka. Contohnya Ustadz Yahya Badrussalam memang menyatakan begitu. Apabila telah datang dalil khusus maka dalil umum ditolak. Dalil khusus misalkan terkait dengan apakah orang tua Nabi itu di neraka atau di surga, itu adalah dalil khusus. Sedangkan dalil tentang masa fatrah itu adalah dalil umum. Begitu ya. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Itu kan dalil umum. Sementara pertanyaan tentang apakah abi wa ummi itu di surga, di neraka ya. Di manakah abi wa ummi? Di manakah ayah saya gitu kan? Kemudian dijawab oleh Rasulullah abi wa ummi abi wa abu kafin finnar itu adalah dalil khusus. Nah, kita ambil lagi contoh yang lain terkait dengan fikih saja. Misalkan masalah najis ya. Walaupun ini perbedaan ini sampai di ulama salaf. Tetapi memang begitu, artinya ikhtilaf-ikhtilaf ini sebenarnya sampai di ulama salaf juga. Tetapi Wahabi cenderung untuk mengambil metode istimbat hukum yang tekstual literal, kemudian metode istimbat hukum yang mana apabila datang dalil khusus maka dalil umum ditolak. Contoh berikutnya terkait dengan najis, ya, terkait dengan halal haram. Saudara kita Wahabi cenderung berpendapat bahwa ya air kencing itu halal dan tidak najis, ya. Secara mayoritas saudara kita Wahabi menggunakan
berpegang pada pendapat fikih yang ini. Kenapa? Karena merujuk ya kepada dalil tentang adanya utusan yang datang pada Nabi, kemudian kena suatu sakit, kemudian Nabi memberikan saran, minumlah air kencing unta ini jika kamu mau, kan begitu ya, in syi'ta, kan begitu. Nah, itu pun juga menggunakan metode istinbat tersebut. Apabila datang dalil khusus, dalil umum maka dalil umum ditinggalkan. Sementara kita yang mana kita merujuk kepada istinbatnya Imam Syafi'i, kita ini kan menganggap haram air kencing unta itu. Bolehnya diminum air kencing unta itu karena kondisi darurat, kan begitu. Kenapa? Karena kita menggunakan kita cenderung berpegang pada dalil umum. Dalil umumnya apa? Dalil umum di Al-Quran, wa yuhillu lahumut tayyibat ya. Wa yuharrimu lahumut khobais. Nah, kita memahami bahwa setiap yang khobais, yang kotor, itu kan haram. Begitu. Nah, ulama sepakat kalau namanya kencing unta itu ya kategori khobais. Begitu. Nah, apakah metode ini hanya sebatas di masalah fikih? Ternyata tidak. Ini sampai juga di saya amati sampai di masalah akidah, sampai di masalah muamalah. Oke, saya ambil contoh kenapa metode ini bahaya gitu loh. Maksud saya begini, bahaya. Contoh aja dalam masalah al-wala wal bara. Al-wala wal bara kita terkait dengan orang kafir, gimana sikap kita dengan yang berbeda keyakinan, kita kan cenderung bisa menghormati, kan begitu kan ya. Kenapa? Kita ini metode istinbat hukum kita pun juga mendahulukan dalil-dalil umum, kan begitu. Dan tidak selalu menafikan dalil khusus gitu. Misalkan kalau kita awal ngaji ya, misalnya membahas tentang tafsir Al-Fatihah saja, Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ sudah kita tafsirkan Ar-Rahman itu sifat Allah yang Maha Pengasih, itu berlaku untuk semua makhluknya. Ar-Rahim hanya berlaku pada orang mukmin, kan begitu. Kemudian ada hadis Nabi, takhallaqu bi khulqir rahman, kan itu ya, berakhlaklah kalian dengan akhlak Ar-Rahman. Begitu. Sementara mereka mendahulukan dalil khusus. Misalkan kisahnya Ar-Rahim yang dalam Al-Quran itu yang bunyi wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, itu ya. Itu terkait dengan gitu. Ya, baroknya antara apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim dan para pelaku penyembah ada. Nah, tapi ini apa? Saya selesai dulu. Semoga kita bisa ambil manfaat dari ini gitu ya. Ya, saya mohon untuk bisa bersabar gitu. Kenapa? Maksud saya ini akar di mana sih akarnya radikalisme, terorisme itu pun juga dari metode istinbat hukum. Saya ingin menyampaikan itu maksud saya. Itu akarnya juga karena kisahnya Nabi Ibrahim dan orang tuanya. Itu
Nah, ya sebenarnya masih ada beberapa ya, tapi berhubung mungkin saya diminta untuk sampai di sini waktu, saya mungkin menyampaikan kurang kurang lebihnya. Jadi akar dari semua itu memang dari sana, dari metode istinbat, metode istidlal. Jadi berpola memang begitu. Misalkan masalah bagaimana memahami akidah dan sebagainya, ya karena itu tadi dohiri lafdi, dohiri harfi. Kemudian apabila datang dalil khusus maka dalil umum ditolak. Di situ. Dan itu mirip. Ya, Gitu. berarti kan tadi pendapat udah jelas tuh. Oke, itu saja ya, makasih. Karena pendapat saya yang pertama. Cuman tadi saya mau nanya, ada pertanyaan baru. Saya itu kalau dengar Islam agak radikal tuh langsung agak gimana gitu ya. Jadi saya boleh tanya satu lagi ke Ustadz. Jadi ini pengalaman pribadi lah kan, karena saya ngomongnya dengan kiai juga tak salah nih, karena dia punya santri ya kan. Memang kayaknya dia ngajarkan tentang kesabaran lah begitu kan. Tapi dia membahas tentang membunuh apa ini radikal. Jadi saya jawab nyeletuk lah kan. Kalau di Islam ini memang ada aturan perangnya, saya bilang. Kalau memang kaidah-kaidah Islam tidak jadi langsung nilai saya ya Ustaz. Memang diajarkan kalau memang jadi orang Islam memang harus berani berperang, saya bilang. Saya sih penakut orangnya, cuma saya bilang kalau untuk terkait hal khusus memang harus diajarkan kepada santri. Justru mengajarkan itu melemahkan Islam, saya bilang. Sikit-sikit dibilang radikal, sikit-sikit dibilang radikal kan. Akhirnya orang Islam tak boleh kasar kesannya kan. Ada beberapa hal memang harus diperjuangkan kali. Saya sih bukan orang alim, cuman lawan bicara saya itu kebetulan dia kayak ustadz juga kan, karena punya santri kan. Jadi dia kayak melemahkannya. Ya udahlah kalau gitu. Pendapatnya gimana Ustadz? Apakah saya salah gitu kan? Karena kayaknya kita tuh disuruh bersabar di saat hal-hal menghina agama misalnya gitu kan. Saya bilang enggak gitu ajaran Islam. Saya bilang terkait hal-hal yang berbau agama tuh kecuali sama orang Islam enggak boleh kita membunuh, saya bilang kan. Tapi kalau ada orang luar menghina itu kita justru lemah lah, kalau kita sabar ada batasannya, saya bilang kan. Ada aturan perang memang di Islam diajarkan, saya bilang. Jadi saya kalau dengar Islam, apakah salah kalau apakah enggak ada ke kita batas radikal tuh apa sehingga kita nih apakah memang harus bersabar terus gitu? Gimana Ustadz Ibnu Gozi, tolong dijawab Ustadz Ibnu Gozi. Kalau pendapat saya salah nanti saya minta maaf sama kiai yang ngomong sama saya waktu itu tuh. Dia jelaskan bahwa Islam ini tidak boleh kasar apa, kalau ada kejahatan saya bilang penjahat ya di tapak hitam tuh berani membunuh orang, saya bilang. Masa kalau orang Islam mau diajarkan lemah saat untuk membela Islam, saya bilang gitu kan. Tidak boleh. Kalau saya sih memang lemah, saya karena memang orang lemah kan. Cuman karena dia tokoh, saya rasa tidak cocok dan saya rasa tersinggung lah gitu saya dengan radikal gitu. Iya, iya. Iya betul kayak gitu Ustaz, maksudnya. Baik, bismillah. Jadi pertama begini teman. Islam itu sebenarnya atau orang Islam memang nggak usah diajarin toleransi lah ya, karena memang yang mengusung toleransi itu sebenarnya Islam. Iya. Yang mengusung toleransi itu Islam, dan Islam jangankan dengan yang sesama Islam, dengan non Muslim pun kita masih harus bergandengan tangan dengan non Muslim yang tidak memerangi kita. Nah sekarang mungkin yang perlu kita bahas maksudnya perbedaan. Ketika ada perbedaan yang ada di internal Islam sendiri. Makanya khilafiyah itu sebenarnya kan ada dua. Ada khilaf di situ yang tidak ditoleransi, ada khilaf yang ditoleransi. Ya, khilaf yang ditoleransi itu ketika terjadi di masalah furu'iyah, hal-hal yang tidak sampai kepada rukun akidah, tidak sampai ke rukun Islam, ya tidak sampai bahasanya tidak sampai terjadi permurtatan.
Hanya perselisihan tentang kunut, tahlil atau tidak itu sebenarnya khilafiyah yang diperbolehkan, permasalahan yang diperbolehkan. Cuman dengan catatan tadi itu tidak mengkafirkan yang lain. Nah, kalau sudah mengkafirkan ini sudah beda, sudah hal lain nih, sudah serius. Kemudian ada khilafiyah, perbedaan pendapat yang di situ tidak ditoleransi. Contoh, ketika rukun Islam itu diusik. Ada orang berkeyakinan rukunnya beda sama kita, sholatnya beda sama kita, syahadatnya beda sama kita, Qurannya beda sama kita, pemahaman rukun Islamnya juga berbeda dengan kita, maka ini termasuk yang tidak ditoleransi. Artinya, ketika ada dua klaim, cara menentukan kebenaran kan harus didiskusikan. Jadi kalau masalah contoh, ya ini kan pemahaman saya, Anda harus menghargai dong pemahaman saya. Kalau masalah harga menghargai, oke, begitu. Kalau masalah menghargai, oke ya sudah, silahkan. Itu urusan kamu, keyakinan kamu, ini keyakinan saya. Nah, ini toleransi kita. Tapi, kalau sudah diusung, kalau kita pengen tahu mana yang benar, ya harus dipertemukan di diskusi. Harus dipertemukan. Enggak, Ustadz, ini kayak misal berbeda agama malah kan. Kalau kita harus bersabar justru ini. Dia bahas tentang suatu daerah kan. Saya bilang, enggak boleh. Orang Islam justru kayak gitu belum radikal. Karena diserang duluan misalnya gitu. Apakah ada batas kita memerangi yang bukan seagama tapi yang berlainan nih Ustadz sebenarnya nih Ustadz, lebih intinya nih. Kita ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu punya sifat-sifat tentang perbedaan. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mengkafirkan siapapun min ahlil millah. Kalau dia selagi dia sholat menghadap kiblat kita, tidak akan pernah kita kafirkan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya adalah berperang dengan dalil, berperang dengan ilmu, bukan berperang dengan otot atau dengan harta. Dari dulu ulama kita, ulama salaf kita, ulama Ahlussunnah kita, nggak ada yang berperang dengan tonjok-tonjokan, nggak ada berperang dengan caci maki. Peperangan mereka adalah di forum diskusi. Peperangan mereka adalah di dalam intelektual, di dalam kekayaan dalil, di dalam kekuatan hujjah. Itu adalah perangnya kita, perangnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan perang dengan fisik, bukan perang dengan otot. Sesesat-sesat apapun orangnya. Kita kalau memang ada orang jika tidak hari ini mungkin Jamaah, ya ayo kita buktikan di ranah diskusi. Tidak mungkin ketika ada dua klaim bertentangan dalam ilmu mantik, tidak mungkin dua-duanya sama-sama salah atau dua-duanya sama-sama benar. Ketika ada dua klaim, ada orang bilang ini dan satu bilang ini, bertentangan. Nggak mungkin nih dua klaim ini sama-sama benar karena bertentangan. Dan nggak mungkin juga sama-sama salah. Maka cara menentukan kebenarannya harus ada di ranah diskusi. Nah, jadi tadi itu, kalau memang mau berperang, perangnya Ahlussunnah wal Jamaah itu bidalil. Bil adillah ghadab, bukan bisyatam, bukan cacian, bukan bil qat. Ahlussunnah wal Jamaah kalau yang sampai berperang tonjok-tonjokan, bukan. Dengan itu dengan yang beda agama tadi gitu. Nah, misalnya contoh kayak berperang dengan sekarang kan kepemahaman hukum Islam ini lebih diarahkan ke arah radikal sama orang-orang kan. Jadi saya kalau dengar Islam dibilang radikal tuh agak gimana. Lu
tidak kafir yang tidak untuk berbuat adil kepada mereka. Ini batasan toleransi dengan non muslim, dengan orang yang dengan lintas agama. Kalau dia tidak mengeluarkan kita dari negara kita, dia tidak memerangi kita, maka kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, menepati janji dengan mereka. Kita saling tukar menukar hadiah, kita saling pinjam meminjam, kita saling transaksi. Itu tidak ada larangan. Itu dalam mumtahanah. Tadi itu ayat pertama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an ruhum wa tuqsitu ilaihim. Ayat selanjutnya batasannya. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum an tawallawhum. Ya. An tawallawhum. Batasan Allah melarang kita untuk bertransaksi atau berlaku baik atau menjadikan teman. Siapa? Orang-orang yang memerangi kita, orang-orang yang mengeluarkan orang muslim dari negaranya. Itu an tawallawhum, untuk menjadikan mereka aulia, menjadikan mereka sahabat, mereka menjadikan mereka teman dekat, menjadikan mereka pemimpin. Itu larangan di dalam Islam. Berarti pernyataan saya tidak salah ke orang tersebut Ustadz kan? Misalnya seandainya ada orang lain, saudara saya diperangi di tempat lain kan? Kalau saya bilang tidak boleh kita harus itu berarti tidak salah gitu kan? Misalnya tempat Ustadz diperangi ini sama yang bukan dari kita kan? Nah, berarti tidak salah pernyataan saya sama beliau waktu itu kan? Ya. Ya di ayat, kalau di ayat perang itu kan qatilul ladina kafaru apa ya? Ya Allah SWT. Qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ini perbedaan kita dengan orang non muslim. Di dalam Islam aturan perang ada. Qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Berperanglah kalian di jalan Allah. Perangi orang-orang yang memerangi kalian. Jadi enggak ada ceritanya Islam itu memerangi orang kecuali memang orang Islam dulu diperangi. Dan itu perintah Allah begitu. Jangan kamu memerangi dulu. Kalau kamu diperangi, kita perangin balik. Wala ta'tadu. Tapi ingat ada batasan. Wala ta'tadu. Bedanya dengan non muslim. Non muslim nggak ada batasan. Main bantai-bantai aja. Anak kecil dibakar, anak kecil dibantai, perempuan dihinakan, perempuan diperkosa, kemudian dibunuh. Tapi Islam melarang itu. Hatta di dalam peperangan, Islam ini memiliki adab, memiliki tata krama, memiliki tata cara. Menunjukkan Islam ini memang agama Tuhan, bukan agama produk manusia. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, perangilah orang-orang yang memerangimu dan jangan melampaui batas. Contoh, larangan perang di dalam Islam. Tidak boleh membakar, tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak tempat ibadah. Tidak boleh menghancurkan pemukiman warga sipil, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang yang tua renta. Itu di Islam. Yang ada begini cuma di Islam nih. Yang ada aturan perang nih. Kalau non muslim bantai-bantai sebantai-bantainya sebagaimana Israel. Ya biasa saya kan ngomong seperti itu juga Ustadz. Saya bilang juga aturan perang ini satu-satu yang ada di agama saya, bahkan sebelum aturan perang dunia diciptakan tuh kami udah ada aturan perang kan. Nah, jadi tidak boleh dinilai radikal gitu karena kami coba naikkan selaku apalagi ini kan Pak Kiai kan ceritakan tuh bahwa yang terkenal ini toleransi dari kita bukan radikalnya gitu kan. Dia kayak terkena isu-isu masyarakat pada umumnya lah kan. Nah, cuman terkait pertanyaan ini Ustadz, ada pertanyaan satu lagi Ustadz. Saya pernah baca lah kan, bila ada dua kaum muslimin berperang, maka kita ini harus menengahi kan. Dan kalau yang satunya berlaku zolim, maka yang berlaku zolim itu harus kita perangi sampai dia berhenti memerangi muslim lainnya. Nah itu gimana tuh Ustadz? Benar gak ada? Saya sih baca di Quran, tidak salah tuh Ustadz. Itu bugot itu. Di dalam surat Al-Hujurat. Ah, itu gimana Ustadz? Boleh dijelaskan sedikit tafsirnya untuk saya Ustadz? Wa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi itu larangan, jadi bugot. Maksudnya kalau di dalam pemerintahan dalam suatu negara
ada orang muslim yang membangkang kepada yang membangkang kepada pemerintah yang sah, membangkang malah mau memerangi pemerintah yang sah, maka kata dalam Al-Qur'an waqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau sudah dinasihatin nggak mau, perangilah orang-orang yang menjadi bugot itu, yang menentang pemerintahan yang sah, yang memerangi pemerintahan yang sah, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka taubat. Jadi itu bukan secara umum, tapi itu lebih kepada bugot yang tadi yang ditanyain tadi itu. Nah, iya Ustaz, berarti terkait kelompok di luar pemerintahan yang memerangi pemerintah berarti Ustaz ya. Nah, oke, terima kasih Ustaz jawabannya itu. Berarti pun saya tadi kan nanya pengen tanya, saya tahu kalau saya salah kan seperti saya tanya di channel Ustaz biasa, saya segera ralat. Berarti kan tidak salah saya ngomong gitu kan. Siap. Saya besok mengajar. Silakan, moderator. Oke Ustaz, saya turun Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Udah lah, jangan tanya akidah lah, nanti beda jadi bermusuhan pula kita. Dasar itu nggak perlu lah Bang Firya. Nggak perlu lagi ke sana. Saya tafwid, udah. Nah, Jangan nama saya, kan sudah saya bilang. maaf, Ustaz. Nama saya Nah, tidak pernah aduh. udah saya izin. Tolong ya Ustadz ya, ini kedua kalinya saya bilang, ini Iya, ketiga iya. kalinya. Jangan bawa nama saya. Ketika Saya saya klarifikasi, enggak, Kang Bang Fa ini bawa nama Ustadz saya itu katanya tahu, tafwid. saya bilang Tapi ketika akidah saya klarifikasi tafwidnya bagaimana? Nah, iyalah mungkin beda kali. Beda. Jadi jangan bawa nama Saya saya, bilang Kang. Ustadz jangan lupa Tolong. tahu, saya bilang. Tolong jangan bawa nama saya. Tolong Iya, sekali Bang ya. iya. Maaf ya. Tafwid yang antum pahami dengan tafwid yang saya pahami itu beda. Iya. Ini Ya serius ya, itu udah 2 kali. Ini ketiga kalinya. Heran Oke. saya. Terima kasih Ustadz. Ustadz ya udah jawab pertanyaan saya ya. sebenarnya saya ingin sedikit aja ke satu Ibnu Haji. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah ketika orang dan seterusnya memang dari sisi istimbat hukum. Kenapa? Ayat-ayat Al-Quran, nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah itu memang kalau saya tangkap tuh punya sebagian sebagian ayat-ayat itu punya sifat seperti punya sifat ke arah dua kutub yang saling berlawanan gitu loh. Misalkan masalah takdir, kemudian juga masalah tadi masalah berperang tadi ya. Nah, di satu sisi ayat-ayat tentang berperang itu kan kecenderungannya adalah defensif lah gitu ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ibnu Khawzi tadi. Tetapi di sisi lain ada ayat-ayat yang sifatnya semacam seperti ofensif yang itu cenderung untuk menjadi dianggap intoleran gitu loh, radikal. Contoh aja nas, maksud saya bukan ayat. Nas hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain manusia. Nah, ini salah satunya ke arah ofensif. Dan itu dua nas itu. Contoh tentang nas takdir juga, apalagi masalah kodok kodar. Itu pun juga seperti itu. Salah satu cenderung kepada nas-nas yang mengarah kepada Jabariyah, yang satunya nas-nas yang cenderung mengarah kepada Qadariyah. Itu hampir semuanya ada semacam itu loh, Ustaz. Maka dari itu
memahami Quran itu nggak bisa pakai terjemahan. Betul. Memahami Quran itu ada ilmunya, namanya ulumul Quran. Kalau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu punya karya kitab Al-Qawaidul Asas fi Ulumil Quran. Dalam Al-Quran itu ada nanti ayat am, ada ayat yang umum, ada ayat khusus, ada ayat mujmal, ada ayat muqayyad, ada ayat nasikh, ada ayat mansukh. Jadi nanti itu kembalinya ke situ. Makanya kalau memahami ayat tadi itu jangan memahami cuman satu ayat yang dipahami, tapi nggak memahami ayat yang lain. Contoh lagi, ini Betul contohnya aja ya. sekali, ya. Di Quran bilang begini, innama harrama alaikumul maitah. Kami hanya mengharamkan kepada kalian bangkai. Berarti kata bangkai kan seluruh bangkai berarti. Kemudian di Iya. hadis, sedangkan di hadis mengatakan begini di hadis, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami dua bangkai. Lah, bertentangan dong berarti. Katanya kata Al-Qur'an semua bangkai haram, al-maitah. Semua bangkai haram, umum. Tapi kok di hadis dibilang ada dua bangkai yang dihalalkan. Nah, itu namanya ayat yang Al-Qur'an tadi itu ayatnya umum, redaksinya umum, sedangkan yang di hadis itu redaksinya khusus. Artinya apa? Betul. Dua bangkai yang disucikan yang dianggap halal di hadis itu adalah pengecualian atau kaidah kita disebut dengan amun maksus. Ayat tadi itu umum, tapi keumumannya dibatasi oleh hadis barusan. Itu namanya amun Iya, betul maksus, sekali. lafaz umum yang ditaksis. Gitu. Jadi makanya pentingnya memahami Quran itu menggunakan ulumul Quran bukan dengan Iya. terjemah. Kita kalau diskusi dengan orang Kristen itu sudah mereka tidak paham itu kan, ya repotnya. Sering dibentur-benturkan, Ustaz. Ya, selalu tekstual lagi gitu. Jadi Di situ kadang Edis TV kan begitu. betul. Jadi cenderung ya itu tekstual masalahnya. Kalau tekstual ya hasilnya seperti itu. Kemudian tuduhan-tuduhan misalkan nyembah kubur segala macam itu karena ya lagi-lagi eh, tekstual, dohiri, harfi, melihat yang dohirnya saja, menilai dari segi dohir saja seperti itu. Itu pun juga nggak jauh beda dengan orang-orang Kristen itu ketika ada umat Islam beribadah di depan Ka'bah disebutnya nyembah Ka'bah kan begitu. Nah, ketika ada orang-orang kita misalkan apa ya baca Al-Quran, berdoa di hadapan kuburan, kemudian disebutnya juga nyembah kuburan, kan semacam itu kan yang terjadi. Kenapa? Karena selalu dohiri, begitu cenderung dohiri, begitu. Ya, ini temanya apa ya, Bang? Kalau bahas hukum-hukum Islam gimana, Bang?